Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Atas segala kasih kemurahan-Mu, kami sudah bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami rindu membaca sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa, supaya pengurapan-Mu turun atas kami pribadi lepas pribadi. Biarlah firman hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam kami melewati hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan kita di pagi hari ini di tanggal 24 Januari 2025 terambil dari Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayatnya yang ke-26. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikian pembacaan firman. Kalau kita bertanya pada umumnya kira-kira apa yang membosankan? Semua selalu menjawab menunggu. Tetapi kalau kita kembali bertanya, kira-kira apa yang susah untuk kita lakukan? Orang bisa punya jawaban yang berbeda-beda. Tetapi untuk firman Tuhan hari ini, kita bisa mengatakan yang sulit dilakukan oleh manusia adalah berubah dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Mungkin susah tidur atau malas bangun, malas olahraga, atau apapun yang sudah terbiasa dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari, biasanya itu sulit untuk dirubah. Terkadang kita juga sudah berkomitmen untuk berubah, tetapi bisa jatuh juga. Demikianlah saat ini Nabi Yehezkiel ini pun bercerita tentang situasi yang ada di bangsa Israel. Bangsa Israel itu punya kebiasaan yaitu membelakangi Tuhan, menyembah berhala. Dan itu sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang menurut mereka tidak apa-apa. Padahal perlakuan yang dua itu sangat-sangat menyakitkan hati Tuhan. Sudah berbagai nabi diutus untuk mengingatkan, tetapi mereka tetap saja tidak mau kembali ke jalan yang benar. Sehingga Yehezkiel menyebut mereka bangsa yang sakit, yang butuh kesembuhan. Dan juga dikatakan mereka ini sangat membutuhkan penyucian dalam hidupnya. Karena ketidaktaatannya itulah mereka sampai dibuang oleh Tuhan ke Babel. Secara manusia mereka sudah terlalu jahat, tetapi di hadapan Tuhan yang penuh kasih, Tuhan mengasihi umatnya, mengasihi bangsa Israel. Walaupun mereka jauh dari Tuhan, tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Tuhan selalu ingin mengubah bagaimana bangsa Israel yang tegar tengkuk ini bisa cepat kembali kepada Tuhan. Mereka tidak hanya tegar tengkuk, tapi mereka dikenal sebagai bangsa yang keras hati. Bangsa yang tidak bisa dihancurkan. Tetapi oleh Tuhan, oleh kuasa Tuhan, karena roh Tuhan diberikan ke dalam hati mereka, sehingga hati mereka bisa dilembutkan. Firman Tuhan mengatakan hatinya dilembutkan seperti daging.
Kalau pisau itu tidak bisa disusupkan ke dalam batu yang keras, tapi kalau daging itu adalah lembut. Jadi kelembutan hati bangsa Israel itu yang sudah dikirim Tuhan, roh penolong itu yaitu Roh Kudus, itu dikatakan seperti daging. Jadi mereka menjadi kembali kepada Tuhan. Itulah perbuatan Allah yang sangat radikal, yaitu mengubah terlebih dahulu hati mereka yang diubahkan, sehingga mereka boleh taat kepada kebenaran firman Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin saat ini hati kita keras, tidak mampu menerima kebenaran firman Tuhan itu dengan baik. Terkadang kita punya kebiasaan buruk yang selalu hidup di dalam keterbatasan. Hanya kita yang tahu pribadi lepas pribadi apa yang mengkungkung dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala cara terkadang kita sudah buat. Kita sudah berkomitmen, saya harus berubah, saya harus berubah. Tetapi terkadang hati kita ini tidak gampang untuk kita ubah. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan sanggup mengubah hati kita ini menjadi hati yang lembut, menjadi hati yang baru. Itulah yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya di pagi ini, di mana Tuhan akan memberikan kita hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita, dan akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras. Dan firman Tuhan mengatakan, akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Permasalahan yang paling hakiki di dalam bangsa Israel adalah ketidaktaatan. Mari mulai daripada hari ini kita terus berusaha dan berjuang membuang segala kekotoran, dosa yang saat ini masih kita pertahankan atau dosa yang sulit untuk kita tinggalkan. Mari kita sama-sama berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, karena Roh Kudus Tuhan yang sudah ditaruh bertakhta di dalam hati kita yang keras ini akan meleburkan, akan memberikan kita hati yang baru, hati yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Itulah yang akan memampukan kita untuk boleh saling mengasihi, memaafkan kalau memang ada kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan orang lain yang kita simpan, yang tidak bisa kita maafkan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Karena hati kita sudah diubah menjadi hati yang baru, sudah diberkati Tuhan. Biarlah pimpinan Roh Kudus yang akan memampukan kita melakukan ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah firman ini boleh terus membimbing dan mendidik kita untuk masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di pagi hari ini, mengingatkan kami kembali supaya Roh Tuhan yang sudah Tuhan perintahkan bertahta di dalam hati kami boleh memerintah di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Bapa dari segala kelalaian kami, keterbatasan kami. Biarlah kekerasan hati kami boleh dilembutkan oleh Tuhan, supaya setiap perilaku kami boleh seturut dengan kehendak firman-Mu. Biarlah semua jemaat Tuhan mulai daripada hari ini Bapa, semua yang mendengarkan boleh diberkati dan diubahkan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh semakin seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati dan menyertai kita semua
mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.